Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Hari ini kita mau cek satu unit BMW E36 yang rencananya mau dipakai buat balik mudik. Jadi lumayan jauh perjalanannya, kurang lebih sekitar 500-an km lah. Jadi untuk seekor BMW E36 yang terbilang udah tua, ada beberapa item yang harus kita cek saat kita mau perjalanan. Dari segi kebersihan diutamakan ya. Kalau mobil bersih itu dari sisi kaca, visibilitas kita agak lebih lumayan bagus dibanding dengan kondisi kaca kotor. Jadi kalau bisa, kalau mau perjalanan walaupun kita nggak sempat, itu minimal kacanya bersih sama interior juga bersih supaya kita bawanya itu nyaman. Yang paling penting dari sisi mobil tua yaitu kondisi mesinnya harus kita cek. Mungkin kalau di kondisi mobil ini memang dari riwayatnya udah dipakai perjalanan pulang kampung dari Banda Aceh ke Medan, dan kali ini mau dibalikkan lagi ke Banda Aceh. Jadi untuk perjalanan kemarin alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Mudah-mudahan yang kali ini juga nggak ada masalah apa-apa. Makanya dari visual pengecekan harus kita cek benar-benar dari sisi mesin dan kesiapan mobil ini buat jalan. Biasanya kami juga cek dari sisi tekanan ban. Tekanan ban kalau untuk profil ban yang kayak gini 205, 50, ring 17. Biasanya kami kalau buat jalan jauh itu minimal tekanannya itu 32 rata. Karena kok 30 kejadian kena lubang itu bisa pecah. Untuk di BMW 46 kami udah pernah pecah karena tekanannya cuma 30 dan kena lubang. Jadi untuk keseluruhan kondisi yang biasanya kami cek itu di bagian mesin, indikator atau level oli. Jadi level oli ini nggak boleh di bawah level minimal. Ini udah lumayan cukup. Habis itu kita cek juga air radiator. Untuk mobil ini alhamdulillah nggak punya riwayat bocor-bocor ya. Jadi selama ada beberapa bulan dah di tangan, kurang lebih 1 bulan lah, mobil ini nggak ada nambah-nambah air radiator karena memang kondisinya nggak bocor. Air wiper juga penting kalau misalkan kita di perjalanan itu kejadian hujan. Jadi kalau untuk air wiper itu memang lumayan penting. Selebihnya lampu dan kondisi mesin. Kalau untuk visual mesin sih bocor-bocoran, apalagi ini sebelumnya udah kita pakai jalan. Mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa dari sisi mesin. Ini kita sekarang mau coba nyalain mesinnya. Kalau untuk mobil manual kita nggak terlalu khawatir dari sisi baterai ya. Karena kalau dari sisi baterai untuk mobil manual itu bisa didorong kalau misalkan kejadian dalam kondisi emergensi. Tapi kalau untuk mobil Matic kami pengecekan itu sampai tegangan baterai. Cuma kalau untuk di E46 karena pengecekannya itu bisa digital, jadi kita nggak terlalu susah untuk ngecek. Jadi kita tinggal tekan tombol-tombol yang ada di Udo dan udah muncul. Dari sisi mesin ini kita lihat noise suaranya tinggal noise kipas atau cuma noise kipas. Karena memang mesin 320 ini ada kipas manual yang nggak bakalan mati karena dikoppel sama mesin. Kalau untuk secara keseluruhan ini mesin terdengar suaranya halus, minim problem. Walaupun mobil namanya mobil tua mungkin ada dikit-dikit yang udah pada aus, tapi secara keseluruhan ini udah dipakai selama 1 bulan. Jalan lumayan jauh-jauh dan ini kondisinya aman. Mudah-mudahan sampai beberapa bulan, sampai kita refresh kembali mesinnya, ini masih dalam kondisi aman. Sekarang kita mau cek bagian belakang. Kita sekarang cek bagian knalpot. Untuk trouble yang mengakibatkan mobil ini harus berhenti dan nggak bisa jalan lagi itu bukan soal ngasep ya. Misalkan dia ngasep, tetap masih bisa jalan lagi walaupun itu trouble yang biayanya mahal. Tapi ini kelihatan nggak ngasep. Justru trouble yang bisa ngebuat kita berhenti di jalan yaitu kebocoran air pendingin. Makanya kalau air radiator udah mulai nambah-nambah, itu kejadian trouble-nya itu justru lebih gawat. Karena kalau air udah nambah-nambah, kalau trouble di bagian air pendingin itu mengakibatkan mobil harus kita tinggal atau nggak bisa jalan lagi. Cuma berhubung di mobil ini udah 1 bulan nggak ada nambah-nambah air, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi buat kalian yang pengen perjalanan pakai mobil tua, kalau bisa kita bilang ini BMW E36 tahun 95, nggak menutup kemungkinan untuk perjalanan yang lumayan jauh, bahkan sampai 1000 km. Karena sejatinya mobil tua kalau dirawat itu tetap tahan dan tetap awet.
untuk detail-detail power window dan lain-lain itu memang bisa ngebuat kita lebih nyaman di mobil. Tapi kalau misalkan trouble di bagian itu, kita tetap bisa melanjutkan perjalanan. Walaupun di mobil ini secara keseluruhan nggak ada trouble di bagian power window. Satu lagi yang harus kalian cek itu motor wiper. Karena apa? Motor wiper ini saat hujan itu kita butuh kali. Kalau misalkan wipernya nggak hidup, kita nggak bakalan bisa jalan. Ataupun kalau jalan itu kayak bahayanya itu terlalu tinggi karena visibilitas pandangan kita itu sangat terganggu. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.